Tak lama-lama, langsung saja hari ini kita akan mendengarkan lanjutan materi dari pemateri pertama, Ibu Triah Wahyuningsi, SPD. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pada malam hari ini. Yang pertama, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Yang kedua, selama materi berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menulis pertanyaan di kolom komentar atau chat. Yang ketiga, selama materi berlangsung, harap mikrofon dimatikan. Dan yang keempat, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, langsung saja kepada Ibu Triah Wahyuningsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini kita lanjut untuk materi dasar-dasar Canva karena kemarin materinya sudah saya sampaikan sedikit berkaitan dengan waktu yang memang sedikit terbatas. Kita lanjutkan materi dasar hari ini. Saya hanya melanjutkan sedikit, kemudian nanti akan lebih banyak dibahas pengoperasiannya, pengaplikasiannya mengenai Canva oleh Bu Upita Prananingrum. Saya izin untuk share screen dulu. Belum bisa nggih? Belum terlihat, Bu. Oke. Bagaimana? Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah nih. Jadi kita mulai dengan membuka aplikasi Canva pada perangkat kita, bisa menggunakan HP atau apabila Bapak Ibu belum menginstal bisa menggunakan web. Kali ini saya menggunakan aplikasi di Android. Kita buka aplikasinya karena kemarin kita sudah login. Jadi tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mencoba untuk membuat satu karya berupa name tag atau kartu tanda pengenal. Untuk memudahkan, kita bisa mengetiknya di atas telusuri konten Anda atau Canva. Kita ketikkan name tag. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Seperti ini, kita bisa menggunakan yang paling awal ini, saya pilih yang mudah dan biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan atau kepanitiaan. Nah, di sini ada tulisan dan foto yang bisa kita ubah. Terkait dengan misalkan gambar yang paling pojok di sebelah kiri, itu kita bisa rubah warnanya Bapak Ibu di bawah. Warnanya bisa kita rubah, misalkan ingin merubahnya menjadi warna biru. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat mudah. Nah, kita rubah dulu nama perusahaan kita, misalkan dari sekolah SMK Wali Songo 1 Ngempol. Ini bisa kita perlebar dengan cara seperti Zoom HP biasa, nggih. Kemudian untuk bisnis konsultannya bisa kita hapus, langsung di delete atau klik tombol gambar sampah itu.
Ini bisa kita lebarkan seperti ini. SMK Wali Songo 1 Gempol. Apabila ingin merubah font, kemarin kita sudah bahas di bagian bawah, itu juga sudah ada. Font ini mungkin yang lebih cocok. Kemudian efek, kita bisa memberikan sedikit efek. Format, kita bisa rubah lebih tebal. Kemudian di sini kita juga bisa menggantinya rata kiri, rata kanan, dan rata tengah, seperti itu. Efeknya kita bisa memberi bayangan, misalkan agar lebih terlihat. Warnanya juga bisa kita rubah dengan cara klik 2 kali, Bapak Ibu. Di efek, kemudian bayangan ini kita klik lagi. Di bagian bayangan, kita scroll ke bawah. Nah, di situ warnanya bisa kita rubah agar lebih terlihat. Saya pilih warna hitam, seperti ini. Kemudian fotonya juga bisa kita rubah. Kalau misalkan Bapak Ibu langsung mengganti juga bisa, kita klik di bawah ini, ganti. Kemudian kita cari foto kita sendiri, boleh. Saya cari gambar, sebentar. Ini bisa kita rubah, klik 2 kali, kita perlebar, kemudian digeser ke bawah seperti ini, agar tampilannya lebih bagus. Kemudian bisa diklik selesai. Nah, kan belakangnya ada background-nya, kita bisa hapus Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Canva Education. Tapi kalau belum, biasanya akan ada gambar, ketika klik efek di bawah ini, nah ada pilihan untuk penghapus latar belakang. Gambar bola di sebelah kiri itu, kalau sudah menggunakan Canva Education, itu bisa diklik. Tapi kalau menggunakan Canva Free, belum bisa Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Canva Education, latar belakangnya bisa kita hapus, jadinya seperti ini Bapak Ibu, lebih cantik. Kita bisa filter agar lebih terang gambarnya, misalkan menggunakan afterglow, seperti ini. Atau menggunakan efek lain. Terserah Bapak Ibu. Nah, efek ini juga kita tambahkan efek lagi. Misalkan saya beri bayangan, ini foto asli, kemudian kita ingin tambahkan efek bersinar seperti ini, bisa diatur Bapak Ibu. Jadi warnanya pun juga bisa diganti. Ukurannya bisa ditambahkan seperti ini, terlalu lebar. Ini kok pindah ke kiri, kita bisa atur, klik 2 kali di gambar tadi. Kemudian perlebar, seperti tadi caranya. Selesai. Nah, Bapak Ibu, jadi tampilannya akan lebih cantik. Namanya kita ganti menjadi, saya misalkan saja, nggih. Faniza, seperti ini misalkan. Ini bagiannya kita ganti guru OTKP, seperti ini. Nah, untuk website, kita bisa rubah SMK Wali Songo 1 Gempol, misalkan, .sk.id. Apabila kurang lebar, seperti contoh yang atas tadi, kita bisa tarik Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ikonnya juga kita pindah. Bisa seperti ini.
Maaf. Apabila ada kesalahan, kita bisa langsung klik undo di bagian atas. Jangan takut Bapak Ibu. Nah, ini mungkin warnanya belum proporsional, kita bisa rubah lagi warnanya mengikuti ini, atau kita bisa ganti untuk elemen-elemennya kita hapus dulu. Ini kita hapus. Saya ingin ganti elemen, misalkan klik tombol plus di bagian bawah, Bapak Ibu, kemudian pilih elemen. Ketikkan saja misalkan kotak, garis kotak misalkan. Nah, seperti ini akan muncul. Kita gunakan salah satu, misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, beberapa elemen itu ada tanda edu. Jadi, elemen-elemen itu hanya bisa digunakan apabila Bapak Ibu sudah mengupgrade akun menjadi Canva Education seperti itu. Selain edu, biasanya kita juga tetap akan menemui elemen yang bergambar mahkota alias itu hanya untuk pro, tapi sangat minim. Jadi kalau menggunakan Canva Education ini lebih praktis dan lebih banyak elemen yang sudah bisa digunakan seperti itu, Bapak Ibu. Saya pilih salah satu, misalkan ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pindah elemennya, dipindah ke belakang. Menu di bawah bisa digeser Bapak Ibu, kemudian pilih posisi mundur. Nah, sudah berada di belakang. Kita turunkan transparansinya menjadi 28 misalkan, seperti ini. Ternyata kurang cocok Bapak Ibu, kita hapus dulu, cari elemen lain, bisa, monggo. Jadi kita bisa kreasikan sebagus mungkin, misalkan segitiga. Nah, ini banyak pilihannya Bapak Ibu, kita pilih salah satu yang mungkin cocok dengan yang itu tadi, kita pilih yang ini misalkan. Nah, kita bisa klik lama pada suatu elemen, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa tahu siapa pembuat dari elemen tersebut dengan cara tekan lama pada elemen tersebut, kemudian akan muncul judul dari elemen tersebut, kemudian karya dari Misau, kemudian ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita pakai. Jadi untuk lebih dalam menggali suatu elemen kita bisa pakai itu, Bapak Ibu. Kita pakai coba yang ini, kemudian misalkan kita geser, kemudian ditaruh di bagian atas. Seperti ini. Kita taruh di belakang. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di menu bawah, ini muncul beberapa pilihan warna. Kita bisa rubah Bapak Ibu. Misalkan saya rubah warnanya agar lebih cocok dengan tema yang dipakai misalkan. Warna merahnya kita rubah menjadi coklat juga. Seperti ini. Jadi kita bisa kreasikan mau Bapak Ibu. Kita rubah di belakang, pergi ke posisi yang tadi, mundur ke paling belakang. Kita rubah transparansinya. Seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa kalau misalkan ini membuat name tag, kita perlu logo, kita bisa tambahkan. Kebetulan saya itu pernah mengunggah, maka akan muncul di bagian unggahan di sini Bapak Ibu.
di unggahan pernah mengunggah, maka akan muncul di bagian unggahan. Misalkan saya beri logo seperti ini. Nah, ini karena logonya logonya masih menggunakan background putih, kita bisa rubah, pergi ke efek, kemudian latar belakangnya kita hapus, bisa Bapak Ibu. Kalau menggunakan Canva Education seperti itu. Saya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah terlanjur membuat name tag ini, kita salah untuk ukurannya, kita bisa rubah dengan klik di bagian atas, itu ada gambar persegi panjang berdiri vertikal, seperti tumpukan buku ke belakang, kita bisa klik untuk merubah ukuran dari kanvas yang kita pakai, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin mengunduh, bisa klik di bagian atas, di situ ada paling pojok, itu untuk sharing, ini untuk mengunduh, simpan gambar langsung, atau kita bisa membagikan, kita pilih format apa yang bisa digunakan. Jadi kita pilih unduh, nanti akan muncul beberapa pilihan Bapak Ibu. Kita simpan sebagai JPEG, PNG, PDF, atau cetak, video juga bisa. Nanti untuk video mungkin dijelaskan lebih detail oleh Bu Upita seperti itu. Ini misalkan saya pilih yang PNG, langsung saja diunduh. Ini karena yang kita edit hanya satu halaman, halaman 1, saya klik yang halaman 1 saja yang saya simpan, seperti itu. Nah, ini untuk latar belakang transparan, kebetulan hanya Canva Pro yang bisa menggunakan, tapi menurut saya itu sudah cukup untuk Canva Education. Kita bisa menghapus latar belakang tadi, jadi tetap bisa digunakan. Unduh di sini, kemudian kita pilih unduh. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Canva sedang menyiapkan desain kita untuk disimpan di perangkat kita, misalkan Android atau di PC seperti itu. Nah, kita juga diberi pilihan untuk langsung membagikannya di sosial media yang kita punya. Disimpan di galeri. Nah, untuk Canva Education kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa kita juga bisa membuat kelas. Kita kembali ke beranda, maka pembuatan desain terakhir kita akan muncul di bagian desain terbaru di sebelah sini. Di sini ada beberapa desain yang saya buat, misalkan yang kemarin itu adalah materi Canva-nya seperti itu. Kemudian apabila Bapak Ibu misalkan ingin membuat kelas, bisa di bagian menu, di paling bawah menu, kemudian ini ada undang anggota. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk bergabung dengan Canva, kita bisa memberikan materi melalui Canva. Jadi kita bisa memberikan tugas juga melalui Canva, seperti itu. Nah, nanti kalau kita atur detail kelasnya, ini adalah kelas saya. Kebetulan saya belum pernah mengundang siswa sama sekali. Kita bisa klik di sini, undang, dengan berbagi tautan bisa, melalui kode bisa, atau lewat email, seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tria Wahyuningsi. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dengan ketentuan yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai diskusi ini. Saya persilahkan kepada hadirin Bapak Ibu dimohon langsung bertanya. Monggo. Itu tadi saya baca di chat grup chat. Mohon maaf apabila terlalu cepat kalau menerangkan. Mungkin nanti kalau belum jelas bisa ditonton lagi videonya melalui YouTube. Seperti itu, Ibu nggih. Ngapunten. Pak, kakak lagi nempel tangga. Bagaimana Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan Canva? Adakah yang ditanyakan dari pemateri pertama kita hari ini? Iya. Terung. Loh, kamu di mana nih? Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa menyalakan mikrofonnya. Iya. Tadi nggak usah ya, bisukan nggak usah ya. Mikrofonnya kita dibisukan ya. Sepertinya tidak ada. Ini Bapak Ibu sudah ingin mendengarkan materi dari Bu Pita sepertinya, karena materi dari Bu Pita sangat menarik sekali hari ini. Baik, langsung saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri pertama hari ini, Bu Tria. Hadirin Bapak Ibu peserta pelatihan Canva, selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Pita Prananingrum SPD. Beliau merupakan Ketua MGMP Kabupaten Pasuruan. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan ketentuan acara. Yang pertama, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Yang kedua, selama materi berlangsung, peserta diperbolehkan menulis pertanyaan di kolom komentar atau chat. Yang ketiga, selama materi berlangsung, harap mikrofon dimatikan. Dan yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada Ibu Upita Prananingrum, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya bahwa Bapak Ibu telah mendukung kegiatan MGMP UTKP Kabupaten Pasuruan, dan alhamdulillah saat ini ada sekitar 37 Bapak Ibu guru yang sudah join di Zoom kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Untuk kali ini saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tria. Jadi dasarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Tria sebelumnya, bahwasanya kami tekankan di sini Bapak Ibu guru memiliki kesempatan yang baik sekali karena Canva telah menyiapkan banyak sekali elemen video dan sebagainya, itu khusus untuk pembelajaran. Jika dulu waktu pertama kali pengalaman saya pertama kali masuk di Canva, itu semua elemen kemudian template itu tidak ada yang harus bayar dulu, tidak ada yang gratis. Sehingga ketika menggunakan itu terdapat beberapa watermark, ada tulisan Canva dan garis-garis.
Kemudian elemennya juga begitu. Jadi kita tidak bisa dengan bebas menggunakan beberapa elemen. Nah, untuk saat ini kita sangat terfasilitasi dengan adanya Canva pendidikan atau education. Nah, cirinya seperti yang sudah disampaikan Putria kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Canva, kemudian sudah tidak ada gambar crown atau apa crown itu mahkota. Nah, berarti atau sudah ada gambar toga, nah maka itu sudah Canva Education. Nah, di situ nanti banyak sekali elemen yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu dan disesuaikan dengan mata pelajarannya. Misalnya kalau IPA ada atom dan sebagainya gitu ya, atau ada elemen yang 3 dimensi gitu. Saya akan share screen sekaligus mungkin Bapak Ibu biar lebih cepat paham atau biar bisa sekaligus mengerjakan tugas. Nah, saya share screen dulu. Saya akan menunjukkan perbedaan antara Canva. Nah, seperti ini. Yang di sebelah kiri ini, Bapak Ibu pasti akan biasa terlihat di aplikasinya. Ketika Bapak Ibu melihat di aplikasi, baik itu di HP maupun di laptop, itu akan tampilannya seperti ini. Kalau dibuka aplikasi Canva-nya. Tapi kalau menggunakan web browser, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Akan tetapi perbedaannya hanya pada di menu atau fitur-fitur yang ada. Kalau melalui web browser, fiturnya ada di sebelah atas seperti ini. Kemudian menu-menunya ada di sebelah kiri. Kemudian ada pilihan banyak template di sini dan disesuaikan dengan pilihan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau untuk yang aplikasi melalui HP atau aplikasi yang sudah di-download di laptop atau komputer, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu di mana fitur dan menunya? Nah, fitur dan menunya ada di sebelah bawah, Bapak Ibu. Jadi tidak jauh berbeda. Nah, seperti ini, beranda ada di sebelah sini, di bawah ini kalau menggunakan aplikasi yang di-download. Tapi kalau yang di kanan ini melalui web browser ya, atau menggunakan, biasanya kan Bapak Ibu ngetik di Google, canva.com. Nah, itu tampilannya seperti ini nantinya. Nah, kalau sudah, nah di sini ada gambar proyek atau folder. Nah, di situ nanti tersimpan hasil dari pekerjaan atau desain-desain Bapak Ibu akan tersimpan otomatis di sini. Kemudian selanjutnya menu yang ini di mana? Nah, di sinilah di menu di bagian bawah. Kalau Bapak Ibu pakai HP sambil zoom-nya pakai laptop misalnya, nah bisa sambil diklik. Nah, dia akan menuju sini. Nah, menunya ada di sini. Nah, sama kan Bapak Ibu? Di sebelah kiri ini menggunakan HP, di sebelah kanan ini menggunakan browser. Gitu nggih, Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini untuk prakteknya saya akan menggunakan browser aja. Untuk yang pakai HP saya tutup dulu. Baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya buka Canva, kemudian pakai browser di HP, bisa tidak? Bisa, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu males nanti mengurangi memori dari HP saya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak download aplikasi Canva, melainkan Bapak Ibu bisa masuk langsung ke browser. Misalnya ketik aja di Google atau di Chrome itu, nah diketik aja canva.com.
Nah, dari situ nanti dia akan masuk ke aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasi, Bapak Ibu bisa langsung sign in atau login menggunakan akun belajar atau akun apapun atau akun pribadi yang sudah diverifikasi menjadi akun pendidikan. Nah, cirinya seperti apa tadi? Nah, di dalam di nama akun kita seperti yang saya tunjukkan di sini itu sudah ada tulisan pendidikan. Kok punya saya bahasa Inggris ya, misalnya begitu. Ada beberapa yang menanyakan itu. Nah, di aplikasi yang saya buka ini kok menggunakan bahasa Indonesia. Nah, begini, pengaruh dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dari settingannya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada kesulitan, misalnya mau nyari sesuatu, kemudian keywordnya tahu, kata kuncinya tahu dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka tidak pengaruh dengan bahasanya. Tapi jika Bapak Ibu agak kesulitan ya bahasa Inggrisnya, maka Bapak Ibu bisa setting menjadi bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Karena nanti di penelusuran template atau penelusuran elemen-elemen gambar-gambar itu akan lebih mudah disesuaikan dengan bahasa yang Bapak Ibu kuasai. Nah, di mana letaknya untuk setting bahasa? Bapak Ibu bisa klik di bagian foto yang ada di sini, yang ada di akun Bapak Ibu, kemudian di setting di pengaturan akun, kita tunggu, kemudian nah akan menuju ke bagian menu akun. Dari situ Bapak Ibu bisa lihat foto profil dari akun Bapak Ibu. Kalau mau merubah tinggal diklik di sebelah situ. Kemudian alamat emailnya disesuaikan. Nah, ini termasuk langkah-langkah untuk menjadi akun Canva Education atau pendidikan. Nah, setelah ini, nah ada di sebelah bawah itu ada pengaturan bahasa. Nah, Bapak Ibu bisa klik pilihan bahasa. Ya, Bapak Ibu bisa klik pilihan bahasa. Bisa bahasa Indonesia, kalau menggunakan Inggris ya Inggris. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan sekarang kita masuk ke, nah kita kembali. Kalau misalnya Bapak Ibu, loh ini kembalinya gimana ya dari sini? Klik aja di Canva-nya atau di bagian beranda. Nih, nanti dia akan menuju ke beranda. Nah, baik. Di sini nanti akan saya coba untuk membuat contoh yang nantinya barangkali bisa dijadikan sebagai proyek P5, ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam dimensi, ini saya contohkan nantinya kita akan membuat sebuah proyek berupa dimensi kreatif dan gotong royong untuk peserta didik melalui presentasi interaktif dengan Canva. Oke. Nah, nanti materinya masuk ke menyusun karya secara kolaborasi dengan slide presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif itu maksudnya bagaimana? Nah, presentasi interaktif itu maksudnya nanti adalah dalam satu dalam satu proyek yang Bapak Ibu buat atau nantinya selanjutnya anak-anak buat, itu nanti bisa menggunakan alat navigasi. Jadi kalau di PPT atau PowerPoint itu kan ada hyperlink ya. Nah, di Canva pun juga ada hyperlink. Jadi ketika kita akan menjelaskan sesuatu yang harus melompat ke halaman berikutnya atau halaman berapa, biar tidak scroll-scroll, maka kita bisa menggunakan hyperlink. Nah,
Bapak Ibu bisa melakukan praktek langsung ini. Jadi kalau misalnya bingung, saya mau ngapain ya? Saya mau bikin apa ya? Nah, di sini ada tampilannya, ada pilihan menu. Nah, Bapak Ibu yang suka sekali bermedia sosial. Nah, contohnya misalnya suka membuat status WhatsApp ya. Nah, status WhatsApp biasanya kan ada yang suka upload makanan, ada yang suka membuat quotes. Selama ini Bapak Ibu saya yakin suka mengambil desain dari orang lain. Nah, untuk saat ini atau mulai malam ini Bapak Ibu bisa membuat sendiri quotes dengan desain sendiri, atau Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka memasak kemudian disampaikan di media sosial. Nah, tinggal memilih di sini. Kalau misalnya, waduh saya kok enggak bisa ya ini milih yang mana? Klik aja Bu di sini. Sebentar. Mohon maaf Ibu, saya Bapak. Tidak bisa, Mbak. Mohon maaf Ibu, keyboardnya masih mati. Baik Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat status WhatsApp ya, ketik aja di sini, misalnya status WhatsApp. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa mengklik atau memilih salah satu, misalnya status WhatsApp, kita klik saja, dia akan langsung menuju ke template yang disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini ada status WhatsApp. Ada banyak sekali yang bisa dipilih. Nah, contohnya misalnya ibu-ibu yang suka masak, kemudian tinggal diupload. Sekarang sudah bisa tempel di sini, kemudian dikasih ini gado-gado. Kemudian bisa order sekarang, dikasih nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah, tinggal klik, kemudian ganti gambarnya sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat YouTube? Nah, diletakkan di sini aja Bapak Ibu, langsung diketik. Nah, ada beberapa tampilan YouTube, jadi ada banner YouTube, thumbnail YouTube, intro YouTube, YouTube Shorts, banner, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih atau diketik di sini. Nah, untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan, saya ingin memberikan yang sekedar contoh proyek yang nantinya bisa diaplikasikan di dimensi kreatif dan gotong royong. Materinya nanti bisa dibuat sesuai tema Bapak Ibu ya. Kalau saya mungkin saya ingin memberikan contoh menyusun karya secara kolaborasi dengan slide presentasi interaktif. Nah, karena berupa presentasi, saya memilih menggunakan presentasi ini. Nah, untuk presentasi ini saya lebih memilih ukuran 16 banding
9. Kenapa? Selain nanti bisa digunakan di slide seperti PowerPoint atau nanti kita bisa ekspor ke PowerPoint, kita juga bisa nanti pakai di YouTube. Jadi biar bisa diupload di YouTube, itu kita pakai yang ukuran presentasi 16:9. Kita klik, kita tunggu, dan di sini nanti langsung menuju ke ini template. Kemudian di sebelah kanan ada kanvas yang masih kosong karena kita belum memilih template. Nah, di template ini ada banyak sekali pilihan. Kalau kita scroll sampai ke bawah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, di template ini ada tulisan edu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini digunakan untuk akun yang education, Canva Education. Kemudian ada gambar toga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum menggunakan akun, Canva Education, maka belum tentu nanti bisa dipakai Bapak Ibu. Kemungkinan ini bisa berupa muncul gambar crown. Jadi bisa dipakai, tetapi ada watermark-nya Canva. Ya, kita coba pilih salah satu. Bapak Ibu, selain gambar toga dan tulisan edu, di sebelah kirinya ada tulisan 10. Ada angka 10, ada angka 13, kemudian 13, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang seperti gambar play, tapi juga ada yang tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk angka, maka template ini jumlah halamannya adalah 22. Kemudian kalau untuk gambar play, maka di dalam template ini ada unsur elemen yang berupa video atau gambar bergerak. Nah, kita coba pilih salah satu yang nantinya bisa kita buat. Yang ini aja. Nah, karena tadi di template tersebut itu ada tulisan 10 halaman, nah makanya ini ada keterangan 10 halaman. Kita cek, nah jumlahnya adalah 10 halaman. Ini template ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit saya ingatkan kembali template. Template itu merupakan kanvas yang sudah jadi, yang sudah ada desainnya, tinggal kita pakai. Kemudian untuk elemen itu adalah unsur-unsur. Jadi yang di sebelah kanan ini kan kanvas. Nah, elemen itu adalah gambar-gambar atau unsur-unsur yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam kanvas ini. Kita pilih banyak sekali elemen yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu, wah pusing ini, cari-cari seperti ini. Tinggal diklik di sini aja, kemudian diketik. Misalnya Bapak Ibu suka bunga atau pot bunga ini kalau saya. Nah, di sini akan ada banyak sekali pilihan gambar-gambar sesuai dengan keyword yang kita tulis, kita ketik di tempat pencarian di sini. Nah, dari elemen ini kita bisa klik, misalnya Bapak Ibu suka yang ini. Nah, dia akan melompat ke sini. Ini unsur atau elemen ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengunggah seperti yang barusan disampaikan oleh Bu Tria, kalau unggahan itu berarti bisa mengunggah atau mengupload file. Nah, mengupload file dengan cara klik unggah file.
Nah, unggah file ini bisa dari mana saja unggah file? Bisa mengunggah dari device yang Bapak Ibu pakai. Misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan HP, berarti unggah filenya nanti diambil dari file yang ada di HP Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membukakan filenya melalui laptop atau PC, maka file-filenya diambil, kalau memilih ini diambil dari laptop ataupun PC yang Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu juga bisa mengunggah file dari Facebook atau dari Google Drive, atau kalau misalnya sedang on Instagram bisa dari Instagram, dari Dropbox, dan yang terbaru ini kemarin dulu belum ada Google Foto. Nah, sekarang sudah difasilitasi oleh Canva, bisa langsung ke Google Foto. Jadi unggah filenya langsung dari device yang sudah Bapak Ibu buka atau dari browser yang ada di device yang Bapak Ibu pakai. Kemudian ini teks. Nah, kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Tria. Jadi kalau mau nulis ini pakai apa? Pakai teks. Nah, teksnya ini ada beberapa pilihan. Bisa membuat sendiri, judul, subjudul, kemudian teks isi, bisa diklik. Atau kalau misalnya saya ingin yang praktis saja. Nah, ini yang praktis ini bisa dipilih. Kemudian foto. Canva juga menyediakan banyak sekali foto-foto yang disesuaikan dengan keinginan pengguna atau usernya. Saya contohkan misalnya foto tentang ini Bapak Ibu. Dulu sulit sekali untuk mendapatkan foto-foto atau gambar ataupun elemen dari Canva sebelum ada Canva Education karena harus berbayar. Kemudian kalaupun bisa, itu pasti ada watermark-nya. Nah, ini ada banyak sekali gambar. Kemudian ini yang lainnya ya, gaya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambah suara, itu bisa mengisi dengan suara yang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian kalau misalnya ingin ada video, kebetulan kita ada di kompetensi kejuruan OTKP atau perkantoran, nah misalnya kita akan cari tentang rapat. Nah, dia akan memunculkan banyak video tentang rapat. Atau misalnya bertelepon. Nah, ini Bapak Ibu. Baik. Nah, selain Bapak Ibu mencari video yang sudah jadi, Bapak Ibu juga bisa rekam diri. Jadi misalnya dalam satu kanvas ini Bapak Ibu ingin muncul di dalam kanvas dengan cara merekam diri, bisa dengan cara klik rekam diri. Saya coba bisa apa tidak ini, karena ini mungkin kita kameranya dipakai untuk Zoom. Oh, ternyata bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan misalnya materi yang ada di sini dengan cara direkam, kemudian memunculkan wajah Bapak Ibu di sini, nah dengan cara seperti itu tadi. Kemudian, nah ini untuk kameranya. Kemudian bagaimana kalau keluar? Kalau mau mematikan kamera, misalnya enggak perlu, ini tinggal diklik. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk misalnya ini kan polos.
Kalau ada Bapak Ibu yang ingin sekali mendesain sendiri, tidak menggunakan template yang sudah jadi, nah Bapak Ibu bisa pilih background yang ada di sini atau latar belakang. Contohnya, misalnya kertas. Nah, di background-nya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Baik, ini bisa dilanjutkan nanti dengan cara diklik saja yang ingin Bapak Ibu inginkan. Kembali lagi ke tugas yang nantinya jadi ini nanti akan saya buat proyek ini berupa proyek Canva yang interaktif, yaitu menggunakan Canva yang bisa hyperlink atau menggunakan navigasi yang bisa melompat ke halaman yang dituju. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin semuanya aja 10 halaman kita masukkan ke dalam sini, maka tinggal diklik 10 halaman ini. Nah, akan 10 halaman tampil di sini. Kita klik dulu, kita sembunyikan ini dengan cara klik. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa ada kotak-kotaknya ketika kita geser? Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah elemen-elemen. Jadi elemen-elemen ini bisa dihapus dan juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian maaf, ini apa namanya? Kita misalkan aja ini adalah proyek yang sudah jadi. Nah, kalau misalnya ini sebuah judul, ini subjudul, kemudian ini, nah ini nanti bisa kita terapkan di anak-anak. Misalnya ini proyeknya adalah proyek dari kelompok 1 yang terdiri dari nama-nama berikut ini. Nah, itu nanti bisa dikolaborasikan. Jadi dalam satu proyek ini bisa dikerjakan oleh banyak siswa. Nah, bagaimana caranya misalnya dari sini mau melompat, dari sini aja. Dari sini mau melompat ke nomor 5, halaman 5, misalnya project goals. Caranya adalah masuk ke sini dulu. Jadi ini jalan cepatnya ya Bapak Ibu. Saya anggap Bapak Ibu sudah bisa mendesain sendiri, sudah tahu tentang bagaimana caranya memasukkan elemen-elemen. Atau barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan kepada Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan kita. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menyalakan mikrofon sebelum dilanjutkan oleh Ibu-Ibu running room. Ngomong enggak, anak saya Iya, silakan Ibu Martiin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya kok Selamat malam Bu Marti. nggak bisa ngikuti langsung ini kok cepet banget ya Bu ya. Kalau bisa agak pelan. Oh gitu Bu ya. Baik Iya. Bu. Ya masih mau mencari yang ditunjuk itu aja udah hilang, udah lupa terusan. Oh gitu. Gini Iya. aja ya Bapak Ibu, biar tidak Bapak Ibu mungkin merasa terlalu cepat nggih. Iya. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan secara langsung bersama-sama. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam pekerjaan kita malam hari ini. Jadi saya akan membuat satu proyek yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta pelatihan malam ini. Nah, untuk saat ini saya hapus dulu. Saya buat presentasi kosong dulu. Jadi nanti satu slide
itu bisa dikerjakan langsung oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini kan ada slide kosong Bapak Ibu ya. Kemudian kita beri judul dulu. Misalnya menyusun karya secara kolaborasi. Jadi biar semuanya bisa mengerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada template kosong, Bapak Ibu. Nah, kita gambarkan bahwa Bapak Ibu akan menerapkan proyek berupa dimensi kreatif dan gotong royong menggunakan Canva. Materinya tentang menyusun karya secara kolaborasi. Nah, pastinya dalam satu tim itu kan ada ketuanya, kemudian ada penyusun materi, ada misalnya wakilnya dan sebagainya. Nah, dalam satu tim itu diwajibkan untuk membuat satu proyek itu jadi satu dalam satu kesatuan. Nah, saat ini saya akan share, saya akan bagikan link ini. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke dalam, saya berikan halaman dulu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengolahnya. Saya share dulu. Jadi kalau misalnya, nah ini, saya ulang lagi. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada siswanya cara kerja menggunakan proyek ini, yaitu dikerjakan bersama-sama, bukan hanya salah satu siswa yang nantinya membuat. Kan biasanya ono sing seneng nunut jeneng tok. Nah, ini nanti akan bisa diketahui siapa saja yang sudah masuk dan mengerjakan proyek ini. Caranya dari sini kita sudah membuat judul, kemudian kita bagikan. Nah, kita bagikan. Sama seperti kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Google Drive, nah itu kan pasti ada bagikan. Atau misalnya membuat classroom, nah itu juga ada bagikan. Nah, di sini ada pengaturan apakah hanya Anda yang dapat mengakses, karena kita tujuannya adalah semua kelompok itu bisa mengakses, maka kita klik, kita pilih yang punya tautan. Nah, kemudian kita salin. Nah, sekarang saya masuk ke Zoom dulu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melihat di obrolan rapat atau di kolom chat. Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Di situ ada link yang bisa Bapak Ibu klik. Sudah ada yang masuk? Oh, belum ada. Oh, sudah ada. Nah, sudah ada Ibu Deni. Assalamualaikum Bu Deni. Kemudian ada Bu Titi, ada Bu Ira, ada Pak Ajib. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mendesain sambil belajar di sini. Ditulis saja Bapak Ibu. Nah, di bagian halaman itu bisa diklik, kemudian bisa ditulis. Misalnya satu ini Bu, misalnya saya, Bu Pita.
Nah, Bapak Ibu yang lain bisa ambil halaman yang kosong atau menambah halaman. Sudah ada nambah lagi. Oh, ada Pak Sukron. Ada Bu Ika. Ada Bu Zulfa. Monggo. Nah, ini sudah ada. Nomor 4. Bapak Ibu yang halamannya sudah ada orangnya, pindah nggih ke halaman berikutnya. Nah, ini Pak Ajib sudah di halaman 2. Bu Zulfa bisa pindah ke halaman berikutnya. Bu Titi, Bu Deni bisa ambil halaman berikutnya. Nah, ini seperti Bu Ika ditulisi seperti punya kanvasnya Pak Ajib. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti bisa dijadikan sebagai proyek P5 ya. Jadi mulai dari prosesnya anak-anak atau siswa kita sudah melakukan proses membuat sebuah proyek dengan cara bergotong royong atau berkolaborasi. Sama seperti yang sekarang Bapak Ibu kerjakan. Jadi setiap siswa itu memiliki kanvas sendiri-sendiri. Sehingga bisa tahu, oh ini nomor 1 Bu Wita, nomor 2 Pak Ajib, nomor 3 masih kosong. Kita lihat. Wah ini cantiknya nomor halaman 4. Pinten iki nggih. Oh, ada Pak Sukron Makmum. Oh iya. Ini Bu Ika. Wah, ini Pak Ajib ini sepertinya sudah sudah pro ini. Halaman itu Bapak Ibu bisa klik ada gambar pulpen. Bisa diklik kemudian diketik Bapak Ibu. Seperti punyanya Pak Ajib ini, pasnya Pak Ajib. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada yang sudah jadi. Punyanya Bu Deni. Wah, Bu Deni suka dengan pahlawan Amerika. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi kanvasnya, tolong di tiap elemennya itu dirubah atau diganti. Kemudian untuk tulisannya itu juga begitu. Jadi sampaikan di dalam materi kanvas yang Bapak Ibu sudah pilih, misalnya Bu Deni ada di halaman 11. Diklik dulu Bu Deni biar enggak ditempati orang lain di halamannya. Nah, di halaman yang bawah ini Bu Deni. Nah, ini sudah ada Pak Rudi. Sudah pinter-pinter Bapak Ibu. Ini punya Pak Rudi. Nah, fotonya diganti Pak Rudi. Kemudian, nah ditulis bagus sekali Pak Rudi. Kemudian ini Bu Ika. Nah, sudah mendesain ini. Bu Zulfa. Oh, masih kosong Bu Zulfa. Ada Bu Diana sudah masuk. Kemudian Bu Widya Rahma juga sudah masuk. Nah, kita bisa instruksikan kepada siswa kita untuk membuat sebuah proyek itu tidak bisa membuat sendiri-sendiri. Kalaupun misalnya halamannya banyak, materinya banyak, tidak mungkin sendirian. Pasti harus berkolaborasi dengan teman dalam satu tim. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mungkin bisa
membuat video dalam satu halaman. Nah, contohnya misalnya dalam satu halaman ini punyanya Bu Martin. Iya. Nah, misalnya sudah jadi. Kemudian tugas setiap siswa itu membuat materi sekaligus video kecil di sini berupa penjelasan dari siswa tersebut. Nah, maka nanti proyek ini bisa dijadikan sebagai MP4 atau video. Jadi tinggal dikasih perlihatkan videonya. Nah, di situ nanti ada penjelasan dari siswa-siswa. Nah, Pak Rudi sudah jadi. Pak Sukron sudah jadi. Pak Sukron 2 halaman. Aku seneng kembang. Suka Bu. dengan Anissa ya, Pak? Tidak ada kesulitan, Pak? Ini Bu Ika 80. Dikasih nama Bapak Ibu? Oh, ada 2 Bu Ika. Oh, 3 halaman Bu Ika. Ini punya Bu Ira. Waduh, sudah bagus sekali punya Bu Ika ini. Ada berapa elemen ini? Sudah ahli nih sepertinya Bu Ira. Kemudian saya cek. Bu Deni juga sudah. Kembali ke halaman. Ini siapa? Bu Widya bisa ambil halaman ini. Numpuk sama siapa ini? Bu Martin. Ada Bu Martin. Bu Titik Samsis ini bisa berpindah atau mengambil halaman berikutnya. Nggih. Halaman 8 kosong, halaman 9 juga kosong. Kemudian halaman 11 juga kosong. Bu Widya ada kesulitan? Bisa di open mic-nya? Ini banyak sekali frame yang ditaruh di sini. Apa memang sengaja? Ini frame Ibu ya. Bu, ini karyanya Bu siapa ini? Bu Widya. Ini frame Ibu, bukan gambar. Jadi ini berupa frame. Bapak Ibu yang ada di halaman 1, ini bukan gambar langit sama bukit, bukan nggih. Ini adalah berupa frame yang nantinya bisa diisi dengan foto Bapak Ibu. Jadi bisa dimasukkan ke sini dan nanti langsung bisa menyesuaikan lebar dari frame tersebut. Saya hapus dulu. Cara hapusnya bisa ya. Jadi diklik. Kemudian bisa langsung delete menggunakan HP atau menggunakan delete yang ada di laptop. Nah, Bu Widya, atau Bu Widya bisa mengisinya dengan foto, Bu. Punya saya kok halaman 6 kok jadi pelatihan, bukan Canva ya Bu ya. Bosnya di sebelah saya ketawa. Tak boleh nakal, diem.
Arsa tak boleh. Arsa mau Angsara. Mau Angsa. Sudah selesai Bapak Ibu? Bu Ratih sudah? Bu Ratih bisa milih ke elemen, diklik elemen, diklik halamannya, kemudian elemennya dipilih Bu. Bisa milih elemen, kemudian milih misalnya Ibu ingin gambar apa, tinggal diketik di bagian penelusuran. Ini punya Bu Ratih Setiawati. Arahkan ke sini Bu, bisa. Atau misalnya Ibu ingin yang jadi saja pakai template. Kalau pakai elemen bisa diklik elemennya, nanti akan muncul, kemudian diklik di pencarian. Jadi ada bagian pencarian. Halo Bu, Ya Bu, punya saya udah jadi, tapi pengen yang masukkan untuk bisa rekam diri tadi gimana ya? yang apa Bu? Untuk rekam diri dimasukkan di situ. Oh, Ibu Di di halaman slide. berapa Bu? Saya di halaman 14. Oke, bentar. Oh, Bu Martin. Yes. Nah, gini Bu, dari kanvas ini, dari kanvas Ibu, itu bisa masuk ke, di scroll dulu yang ada di bawah ini, kemudian bisa masuk ke video. Saya ulang lagi Bu ya, Yeah. Bapak Ibu juga bisa menyimak. Misalnya kan ada di paling atas kan template, kemudian elemen dan seterusnya, di scroll sampai menemukan video. Iya, Diklik. sudah. Nah, rekam diri Bu. Diklik Oh, rekam rekam diri. diri. Berarti saya Iya. ngomong sendiri, dikasih suara dari kita sendiri. Bukan hanya suara Bu, kalau video itu dari video kita. Itu kalau menggunakan video. Kalau misalnya Ibu pakai audio, nah kalau suara ini. Ternyata harus pakai mikrofon ya Bu ya. Oh iya, iya. Pakai handset bisa mungkin. Apanya Pak Sukron? Merekamnya harus pakai mikrofon. Kayaknya. Oh enggak, langsung bisa pakai Loh, HP. ini saya pakai laptop Canva, perlu mengakses kamera dan mikrofon agar nggak mau kayaknya ini. Laptop saya ini. Malu-malu. Oh bisa ini. Oh ya maaf. Ya betul. Jadi karena ini kan pakai Zoom kameranya, jadi mungkin ada enggak support gitu. Iya. Arsa bingung ini. Iya, nanti kalau pakai Canva-nya sendiri ya, itu nanti bisa Iya. pakai. Ini Bu Martin sepertinya itu sudah bisa. Ya saya nggak bisa ini pakai laptop kayaknya. Oh gitu. Oh Bu Martin nambah gambar ya. Bu Widya. Iya Bu, nyoba Bu tadi. Widya bisa. Oh ya. Bu Widya, ini fungsinya untuk diberi gambar Bu atau foto. Kalau Ibu ingin gambar itu bisa masuk ke elemen. Elemennya diklik dulu, nah di scroll ke bawah itu banyak sekali Bu. Oh. Atau misalnya kalau kesulitan Ibu suka apa gitu langsung diketik di sini. Ketik. Iya, diketik di sini. Ibu suka apa? Misalnya ayam. Kan tadi Pak Sukron suka angsa. Nah, akan tampil seperti ini. Nggih, Ibu nggih. Jadi kalau misalnya Ibu pingin apa namanya? Gambar
Oh iya. Nah, itu Ibu sudah bisa. Frame-nya dihapus dulu, Bu. Frame itu yang gambar langit sama bukit itu frame, Bu. Jadi untuk foto. Nah, ini Ibu sudah bisa, ini ada gambar peralatan kantor. Oh iya Bu, Bu Upit, kalau kita misalnya ngunci punya kita biar tidak diedit orang, bisa mboten ya? Kayak kok Biar tidak apa, Pak? misalnya tidak bisa diedit orang, dikunci apa gimana Bu? Nah, ini kan saya bisa ngedit punya semua orang ini. Oh ya, ini kan misalnya ya, karena ini memang kan apa namanya, tujuan kita pertama kali tadi adalah kita kan menerapkan menyusun karya secara interaktif. Jadi siswa itu melakukan atau membuat proyek itu bersama-sama seperti ini. Kalau misalnya Bapak ingin mana di halaman, nah ini ingin tidak tidak dirubah oleh orang lain, maka Bapak bisa kunci halaman. Jadi diklik dulu, ada titik 3, jadi halaman ini Kunci misalnya halaman itu ya, gambar kanvasnya gembok. di halaman 6. Gambar gembok itu ya Bu ya? Ya, betul. Jadi diklik titik 3, kemudian dikunci halamannya. Maka orang lain tidak bisa. Saya enggak begitu kelihatan kalau malam. Oh iya. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Oh ya. Oh, Pak Rudi sudah jadi. Wah, hebat ini Pak Rudi. Ada foto diri, kemudian ada logo. Iya, Bapak Ibu jangan lupa dikasih logo sekolah. Jadi anak-anak kalau misalnya diminta untuk membuat sebuah materi yang nantinya mau dipresentasikan, logo juga diberikan di situ. Nah, logonya dari mana? Bapak Ibu simpan di misalnya di HP atau di laptop. Kemudian gimana caranya memasukkan ke sini? Bapak Ibu bisa unggah. Nah, diunggah ini seperti tadi caranya. Unggah file, diklik, nah tinggal dipilih di mana letak dari logo tersebut. Kebetulan kalau misalnya saya sudah ada logo seperti ini. Nah, tinggal klik. Ini juga hasil dari upload atau unggah dari laptop ini. Nah, ini bagus sekali Pak Rudi. Ada identitas sekolah, ada gambar diri, kemudian ada judulnya, ada nama, ada apa ini beberapa elemen yang sudah disetting sendiri. Itu Nah, halaman Bapak Ibu 1. pasti akan nanti merasa, ya Pak? Halaman 1 nggak dikunci Bu, jadi ada yang masukkan foto. Oh, nggak apa-apa. ADL ya. Ya punten Pak Bu. Saya nggak bisa berhenti tertawa. Pak Sukron itu orangnya lucu Bapak Ibu. Mungkin saya kenalkan. Pak Sukron itu orang penting dari SMK PGRI berapa Pak Sukron? Oh, PGRI 4 Pasuruan, Kota Pasuruan. Nggih. Ini Bu Rati. Baik Bapak Ibu. Nah, ini kita misalkan bahwasannya proyek ini sudah dikerjakan oleh siswa-siswa nggih. Ada banyak sekali halamannya sampai dengan ada yang kosong, enggak apa-apa. Nah,
Misalnya, ini nanti kan akan ditampilkan oleh siswa, berikut mereka akan presentasi, misalnya di depan kelas. Nah, pada saat siswa tersebut, nah misalnya ini kita punyanya Bu Ratih, kita jadikan sebagai menu awal, judul awal. Nah, judul awal. Kemudian subjudulnya, nah, punyanya Pak Rudi misalnya. Nah, elemen yang ada di sini ini bisa kita buat sebagai elemen yang nantinya kita isi dengan tombol navigasi. Jadi misalnya dari menu ini, dari halaman 3, punyanya Pak Rudi ini, kanvasnya Pak Rudi, itu kita ingin misalnya dari sini itu dijadikan elemen, kita isikan elemen, navigasi, tombol navigasi yang nantinya bisa digunakan untuk melompat ke halaman tertentu yang kita inginkan. Oh, tapi digembok sama Pak Rudi. Caranya bagaimana? Kita klik Dikunci. dulu elemen yang akan kita buat link dari navigasi. Kemudian, oh maaf, tidak bisa karena digembok sama Pak Rudi. Nah, kita contohkan ini punyanya Pak Ajib. Oh, bagus sekali Pak Ajib. Kita cari elemen home dulu. Nah, home icon. Nah, kita pilih yang ini misalnya. Nah, kita pilih ini. Oh, sudah dibuka sama Pak. Nah. Nah, maaf Pak Rudi, saya kasih tombol home, home icon. Nah, ini adalah home icon. Jadi nanti, maaf, mestinya di halaman yang berikutnya. Oke. Nah, baik. Dari tombol ini, kita klik. Jadi di sebelah kanan, itu ada gambar rantai. Kemudian sebelum kita klik, ada tulisan tautan. Maka kita klik tautan. Nah, tautan ini nanti ditujukan ke halaman berapa? Misalnya ke halaman utama, yaitu miliknya Pak Rudi Gunawan di halaman 3. Maka home ini kita klik halaman 3. Maka nanti semua halaman kalau diklik home, maka masuknya ke halaman 3. Dan kita selesai. Gimana caranya? Sudah berhasil apa belum? Nah, kita lihat nanti di tampilannya. Ini kalau mau menampilkan ada gambar ini ya Bapak Ibu. Sama seperti kalau di PPT gambarnya juga seperti ini. Nah, kalau kursor kita arahkan seperti ini, kiri, kanan, itu menunjukkan bahwa kalau kita klik kanan, maka dia akan menuju ke kanvas di sebelah kanan. Kalau kiri, maka akan menuju ke kanvas di sebelah kiri. Jika kita ingin menuju ke misalnya halaman 10, kita tidak mungkin terlalu membuang waktu ya Bapak Ibu, kalau diklik kanan sampai halaman berapa gitu ya. Nah, karena itu kita membutuhkan fungsi navigasi. Nah, contohnya, nah ini kalau fungsi navigasinya sudah berhasil, ini nanti ditunjukkan dengan gambar jari. Kalau kita arahkan sini kan berupa gambar ini, apa namanya, gambar panah.
Nggih. Nah, kalau di sini seperti tadi navigasinya kan masuk ke halaman 3 milik kanvasnya Pak Rudi. Maka kalau kita klik dia akan masuk ke halaman sini. Ini sebagai home-nya. Kita kembalikan. Nah, kemudian di halaman 3 ini kan ada gambar seperti ini ya. Nanti tergantung dari Bapak Ibu sukanya gambar apa. Misalnya gambar ini itu nanti dibuat untuk melompat ke halaman 5 misalnya. Nah, dari sini mau melompat ke halaman 5. Caranya bagaimana? Dari sini diklik dulu ikonnya, kemudian sama langkahnya seperti tadi, masuk ke kanan, ada tautan, kemudian kita masuk atau kita tunjuk ke halaman berubah ini sepertinya karena bergeser. Halaman 6 kanvas milik Pak Aji. Tapi nanti kan enggak seperti ini ya. Jadi misalnya dari sini mau menjelaskan tentang definisi gotong royong misalnya. Nah, definisi gotong royong itu ada di halaman 4. Kemudian contoh gotong royong itu di halaman berapa, maka akan menuju ke halaman sekian. Bapak Ibu kalau misalnya digeser-geser ya nanti tautannya jadi berubah. Oke. Ya ini sekedar contoh saja. Nah, karena ini sebagai home, maka semua halaman nanti kita buatkan ikon home seperti ini di setiap halaman yang lainnya. Nah, gimana caranya biar enggak bikin berulang? Kita Ctrl C saja Bapak Ibu sama seperti cara yang lain di Microsoft Office ya. Kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian Ctrl V atau paste. Ini punya Budiana. Berarti yang bisa yang punya link aja ya, Bu? Kenapa, Bu? Yang bisa seperti itu yang punya link aja. Kalau saya di sini anggota kan enggak bisa. Maksudnya bagaimana? Yang tadi kan mau membagikan home itu loh. Untuk loncat-loncat tadi. Bisa semua, Bu. Ya, Bisa, Bu, ini Bisa hanya semua? sekedar contoh, Ibu. bisa semua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu enggak masuk sini enggak masalah. Ini hanya contoh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat proyek sendiri, kemudian membuat navigasi seperti ini bisa. Caranya itu seperti itu tadi. Membuat tombol home. Jadi home-nya di mana? Home-nya misalnya di halaman 3. Jadi ketika di sini misalnya ada di sini gini aja, misalnya ini kita kasih teks. Bu Pit, Halo. ternyata di sebelah kanan tuh ada bisa berkomentar itu, Bu ya. Berkomentar. Ya. Berkomentar pada halaman judul. Ternyata itu saya sama Bu Ira berkomentaran. Gimana Pak? Di sebelah kanan ada tanda plus itu, Bu. Terus saya pencet, saya Di klik sebelah itu kanan mana, Pak? Muncul ada foto itu. tambah komentar itu loh, Bu. Plus itu ya, Pak. Iya, ternyata bisa dikomentari. Oh, iya Bapak. Jadi halaman ini bisa dikomentari, Bapak. Iya, Bu Ira. Yang ini kan? Bu Ira mengomentari saya, nangis itu saya, Bu. Kenapa? Oh. Di halaman 10. Ya, di sini Bu Ira. bisa ditambah komentar.
Bisa Bapak? Iya. Kita lanjutkan dulu ya, biar enggak Nggih, kita biar terfokus di enak sini. malam-malam. Kembali lagi. Nggih. Jadi ini sudah 8:30 nggih. Jadi caranya begitu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa pakai PPT, nah itu bisa dengan cara seperti itu. Hampir sama caranya, yaitu kita tentukan dulu home-nya di mana. Kemudian misalnya di sini itu ada gambar ini nanti jika diklik nanti melompat kemana, maka kita berikan tombol navigasi dulu. Oh, ini masuk ke halaman 6. Oh, sudah. Kemudian yang sebelah ini kita kasih tombol navigasi biar masuk ke kanvas halaman 8. Kita klik ini. Kemudian kita cari halaman 8. Selesai. Kemudian selanjutnya, misalnya ini masuk ke halaman 13. Kita klik selesai. Nah, setiap halaman yang dituju tadi, ini harus ada tombol home. Jadi ada ikonnya ini. Misalnya kita beri, nah ini tombolnya kita taruh di sinilah misalnya. Nah, tombol ini kita beri tanda tautan ke home yang pertama di halaman 3. Kemudian selesai. Nah, saya contohkan lagi. Misalnya dari ini. Kita lihat apakah sudah berhasil. Kita tampilkan dulu. Nah, dari sini, karena kita tadi sudah memberikan tombol navigasi, kita coba kita klik. Oh, masuk ke sini. Karena ini ada home, maka kita bisa langsung klik sini untuk kembali ke home. Kemudian ini sudah belum tadi ya, yang ini aja dulu. Kita klik, nah masuk ke sini. Kalau kita mau lompat ke depan kan terlalu jauh. Nah, ini sudah ada videonya ini. Bagus sekali Bu Martin. Nah, kita klik tombol ini. Maka dia lompat ke sini. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk misalnya ini sudah selesai. Nah, hasil akhirnya itu bisa kita buat menjadi beberapa media yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita klik lainnya dulu. Nah, kita buat atau kita jadikan apa? Kalau hanya itu sekedar ditampilkan aja, kita klik tampilkan. Jadi sama seperti PPT kalau kita slide-kan. Nah, itu. Kemudian kita bisa, Bu, apakah bisa dijadikan sebagai PPT? Bisa. Jadi kita scroll terus ke bawah. Kita cari. Nah, ini kalau mau unduh atau mendownload apa yang sudah dikerjakan, itu disimpan seperti ini. Atau mau disimpan ke Google Drive juga bisa. Nah, kemudian, nah ini biasanya ada yang lebih suka menggunakan PowerPoint. Nah, kenapa enggak langsung pakai PowerPoint? Karena di PowerPoint itu elemennya terbatas sekali, lebih banyak di Canva. Nah, ini tinggal diklik. Nanti hasil akhirnya itu masuk ke PowerPoint. Begitu nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan lagi. Monggo dibuka open mic-nya ataupun di kolom chat.
Tetap minta rekamannya ya Bu untuk yang hari kedua. Apa Bu? Dikasih rekaman kayak dulu YouTube-nya. Kayak yang kemarin. Oh iya, Nggih. iya Bu, ya Bu. Ya, biar bisa ngulang latihannya nggak maksimal ini. Oh iya, iya Ibu. Nggih, Kami makasih. Ada pertanyaan yang lain? Untuk itu Bu, saya kan belum bisa upload video ini. Apa ada kapasitas berapa paling besar, apa maksimal lah Bu? Misalnya video, saya belum bisa video ini pakai laptop ini Bu. Mau saya tampilkan video yang mau upload ini gimana caranya? Kok nggak bisa? ya, Mau berapa megapiksel gitu loh. Maksudnya Pak Supron bagaimana? Apa ya, propertiesnya itu loh Bu, videonya itu loh. Berapa paling besar yang bisa diupload di Canva ini? Apa berapa MB, apa 1 giga? Bebas ya Bu ya? Oh iya Pak, jadi untuk Ukuran ya, sorry ngantuk. Kenapa? Ya ukuran videonya itu loh Bu, berapa maksimal? Untuk ukuran, kalau Bapak mau berapa jam sih bikin video ke Canva? Oh, bebas ya Bu ya? Bisa 4 megabyte Pak. Ya. Atau kalau misalnya bikin 250 megabyte juga bisa. Oke Bu, terima kasih. Sinyal jelek Bu di Kota Pasuruan. Mendung. Mungkin malam minggu. Pak, jelas kok di sini. Bu Ira mendung ya Bu Ira? Saya lihat obrolan. Saya kira sudah jelas sekali karena sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu nggih. Bisa saya kembalikan ke moderator. Sebelum dikembalikan ke moderator, saya ingatkan kembali bahwasanya di hasil akhir dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu membuat satu hasil karya dari Canva berupa materi Canva interaktif nggih. Jadi seperti tadi, kemudian ada tombol navigasi, paling sedikit 4 halaman. Nanti untuk link penyerahan tugas nanti menyusul nggih. Untuk link absennya ini sudah ada, monggo diisi. Baik, Bapak Ibu sudah jelas nggih tugasnya. Bapak Ibu nanti saya akan menunggu tugas tersebut sampai 3 hari mendatang. Kalau misalnya Bapak Ibu masih membutuhkan Zoom, bisa disampaikan ke kami. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cukup menanyakan hal yang kurang jelas, bisa di grup WhatsApp pelatihan. Oke, saya kira cukup dari saya. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan kurang jelas, terlalu cepat, atau mungkin belum dimengerti. Nah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Mia sebagai moderator. Iya, terima kasih Bu Ita atas materi yang telah diberikan, sangat luar biasa. Kemudian hadirin yang berbahagia, kini kita telah di penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia pelatihan Canva ingin meminta maaf atas segala kekurangan atau kehilafan yang mungkin terjadi. Kami juga berterima kasih kepada para peserta yang telah bersemangat untuk mengikuti acara pelatihan ini dari awal hingga akhir.
Semoga melalui acara pelatihan ini kita memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan baru di bidang teknologi, terutama dalam meningkatkan inovasi pembelajaran. Sekian dari saya, akhirul kalam. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya foto beberapa halaman. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang disampaikan, masih ada yang ingin disampaikan, silahkan. Jika ingin segera istirahat, bisa meninggalkan ruang Zoom. Kita enggak pernah selfie, Bu. Apa moderator apa acara? Boleh dibuka kameranya, Bapak Ibu. Nah, begitu. Kayak menonton kita dari kemarin. Apa ngantuk ya? Pada peserta silakan dibuka kameranya, kita bisa mengambil untuk dokumentasi. Nah, gitu dong. Ya. Sudah semuanya Bapak Ibu? Saya foto nggih. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Iso mah. Apa? Mancen nyampe apa digawe dulinan mang. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, nanti di-share ya, Bu, fotonya ya, Bu Bit. Terima kasih materinya, sangat menarik Saya sekali. share. Terima kasih Bu Pita atas ilmunya. Nggih. Jadi bisa Canva saya malam ini. Pak Supron iki soai. Saya ulangi belum tapi bisa itu ngirim duren wake. belajar. Bosnya ini minta duren katanya. Musim, Bu. Musim durian. Oke. Halo. Harus duren. Oh. Izin live room ya, Bu. Lo tugasnya di-share apa besok, Bu? Masa malam minggu ada tugas? Untuk tugas bagaimana? Untuk tugasnya berarti tugasnya dikirim 3 hari lagi, Pak, nggih. Lo tugasnya tembun di tengcet Bu. Kamar sebentar. Iya. Tadi, Pak. Dalam Canva. Tugasnya yang saya sampaikan tadi loh, Pak. Oh. Enggak fokus kayaknya. Makasih ya, Bu Pita. Yang di dalamnya ada tombol. Terima kasih. Sama-sama Ibu, saya terima kasih banyak. Apa itu? Aduh, batian dah. Udah ya, keluar ya. Saya juga pamit Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum.